Perkenalkan, saya Aurea Dewi Trianjel Siboro dengan NIM C1C022037. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi pajak. Berikut videonya. Pokok pembahasan yang pertama adalah sistem pemungutan pajak, pokok pembahasan yang kedua adalah penerapan pajak di Indonesia, pokok pembahasan yang ketiga adalah tarif pajak, dan pokok pembahasan yang keempat adalah fungsi pajak. Pokok pembahasan yang pertama, sistem pemungutan pajak. Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan pajak, akan tetapi sebagian pendapat ada yang menyatakan bahwa terdapat 4 sistem pemungutan pajak, yaitu Self-Assessment System, Semi-Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding System. Sistem pemungutan pajak yang pertama adalah Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pada sistem ini fiskus bersifat pasif. Sistem pemungutan pajak yang kedua adalah Semi-Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu pada wajib pajak dan pada fiskus. Pada awal tahun, wajib pajak menaksir hutang pajaknya yang terutang, lalu disetor ke fiskus, dan pada akhir tahun, fiskus akan menentukan pajak sesungguhnya yang terutang. Sistem pemungutan pajak yang ketiga adalah Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada pemungut pajak atau fiskus. Pada sistem ini, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah adanya SKP atau surat ketetapan pajak dari fiskus. Sistem pemungutan pajak yang keempat adalah Withholding System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau ditunjuk oleh negara. Pihak ketiga di sini misalnya bendaharawan gaji. Pokok pembahasan yang kedua adalah penerapan pajak di Indonesia. Penerapan pajak di Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu dari stelselnya, dari asasnya, dan dari sistemnya. Jika dilihat dari stelselnya, maka pada prinsipnya digunakan stelsel nyata, namun pada penerapannya digunakan stelsel campuran, yaitu pada awal tahun stelsel anggapan digunakan untuk keperluan pembayaran angsuran atau PPh pasal 25, dan pada akhir tahun digunakan stelsel nyata. Jika dilihat dari asasnya, maka untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili. Untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, dan untuk wajib pajak badan atau orang asing digunakan asas kebangsaan. Jika dilihat dari sistemnya, maka penerapan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan Official Assessment System, yaitu pada awal tahun diterbitkan SKP sementara, dan pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya pajak yang sesungguhnya diterbitkan SKP rampung. Dan mulai tahun 1968 sampai dengan 1983, Indonesia menggunakan Semi-Self-Assessment System, yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri dan MPO atau menghitung pajak orang, yang kemudian hasilnya disetor ke kas negara. MPO berkedudukan sebagai kolektor atau pemungut pajak berdasarkan pedoman atau petunjuk KIP, Kantor Pemungutan Pajak setempat. Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang, wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajaknya, yang pada sistem ini fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan dan pengawasan serta koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Pokok pembahasan yang ketiga adalah tarif pajak. Secara struktural, pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu tarif pajak tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif. Jenis tarif pajak yang pertama adalah tarif tetap atau fixed tax rate, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya adalah besarnya tarif bayar patrai untuk cek dan biliet giro dengan nominal berapapun adalah sebesar Rp3.000. Jenis tarif pajak yang kedua adalah tarif proporsional atau proportional tax rate, yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana semua harga barang pada tingkat akhir dikenakan pajak PPN adalah sebesar 10%. Contoh penerapannya dapat dilihat pada tabel berikut. Jenis tarif pajak yang ketiga adalah tarif progresif atau progressive tax rate, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Contoh penerapannya dapat dilihat pada tabel berikut.
Jenis tarif pajak yang keempat adalah tarif degresif atau degressive tax rate, yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Contoh pengenaannya dapat dilihat pada tabel berikut. Tarif pajak di Indonesia. Tarif pajak yang berlaku untuk pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional, yaitu 10%. Pokok pembahasan yang keempat adalah fungsi pajak. Jika dilihat dari fungsi pajak itu sendiri, maka secara umum, pajak berdasarkan definisinya memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan atau budgeter dan fungsi mengatur atau regularian. Adapun fungsi lain pajak yaitu fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Uang masyarakat yang dibayarkan pada pemerintah pusat dalam bentuk pajak pusat dimasukkan ke dalam kas negara, selanjutnya diolah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau regularian, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kesejahteraan rakyat dengan membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Adapun contoh dari fungsi mengatur atau regularian pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan maksud untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, tarif pajak untuk ekspor adalah 0% yang dimaksudkan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.